Oh gue pernah lihat gue yang Laut Selatan nih viral waktu itu. Ya Viral. terus. Jadi kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah inget juga nih, dia itu dimauin sama Ratu Pantai Selatan. Perempuan ya? Perempuannya. Kayak mungkin the next dia atau gimana gitu. Pokoknya itu serem banget sih. Oh jadi ceritanya tentang itu ya. Dia tubuhnya ini dan raganya ini diinginkan sama Pantai Ratu Selatan ini. Benar, banyak sih Ratu cerita. Pantai Selatan, Pantai Iya. Ratu. Pokoknya yang hubungan sama Ratu Pantai Selatan itu, wah itu rame banget. Terus pas syuting ada mistis-mistisnya dong pasti dong. Ada, yang itu ada. Karena kan sebenarnya ini ada nih, oh enggak. Bangsat ya. Gue langsung panik anjing. Kok gue jadi takut. Oke, kembali lagi ke Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini bisa dibilang apa ya? Dia itu sering gua ajak collab kemarin-kemarin, tapi alhamdulillah baru sekarang kesampaian karena sibuk syuting. Ada Grita Agatha. Tapi ini bukan Grita buka praktek ya? Bukan. Bukan, ini kita berkolaborasi. Mungkin nanti gua akan ada di Grita Harus buka dong. praktek, harus ya? Harus dong. Mungkin ada. Cuma kan Grita buka praktek kan sekarang bintang tamunya ini ya, soalnya apa? Udah mulai deep person gitu ya, kayak Dari dulu sakit sebenarnya. apa. Awalnya emang sebenarnya lebih ke deep person gitu. Cuman kan kita tuh sempet lah pengen ya udahlah jangan terlalu deep juga gitu. Kita ada inovasi yang lebih seru, lebih apa. Tapi karena awalnya dikenal sebagai podcast yang orang-orang yang deep, ya lebih banyak yang nonton kalau kita deep gitu. Iya, soalnya ada penyakit apa kemarin itu lihat yang paling baru tuh penyakit Tourette's. Iya, Tourette's ya. Ya, itu apa sih, penyakit apa sih gitu? Itu penyakit yang dia tuh bisa goyang-goyang sendiri tanpa otaknya yang jalanin gitu loh. Oh, misalnya kita ketemu orang yang suka gitu-gitu ya? Iya. Nah, dan dia tuh kayaknya udah lumayan parah juga. Soalnya udah sampai bisa jodotin kepala ke tembok. Anjing. Iya, padahal otak dia tuh nggak nyuruh gitu loh. Oh, jadi otomatis aja ya? Otomatis, terus bisa ngomong apa gitu. Terus katanya nyembuhinnya gimana kalau kayak Nggak gitu? bisa Gitu? sembuh. Emang udah bawaan saraf aja udah? Dan itu sedihnya bukan dari lahir, jadi bisa tiba-tiba kena. Anjing. Dia kalau ke based on story dia tuh kenapa? Dia tiba-tiba kena aja. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terak gitu? Nggak ada. Waduh, serem banget ya. Itu berarti memang kita harus selalu menjaga kesehatan teman-teman, itu penting sekali ya. Dan Grita juga berarti harus jaga kesehatan Grita, karena Grita kan sibuk. Iya, soalnya kayak yang kayak gitu tuh malah kita tuh belajar, oh ternyata tuh masalah tuh bisa jadi tiba-tiba gitu. Dia nggak tahu, dia padahal juga bukan yang nggak jaga kesehatan gitu kan. Oh iya ya, kadang-kadang kita tuh bahkan olahraga bener ya. Olahraga bener, tapi tiba-tiba dikasih penyakit itu gitu sama Tuhan. Tapi ya Tuhan kan milih aja mau yang mana, cap cip cup. Iya, dan itu katanya kalau kata kajian-kajian ya, itu biasanya kalau dikasih penyakit di dunia ini itu menghapus dosa supaya langsung masuk surga. Bener. Gitu bener. Nah, Grita tuh kesibukannya ada 3 teman-teman. 1 nge-podcast, kedua adalah syuting, dan ketiga ngebucin. Jadi ada tiga kesibukan Grita tuh 3. Tapi Grita kalau misalkan kita flashback sedikit, Grita tuh awal karirnya dimulai dari FTV ya? Enggak. Apa dari mana sih? Dari kecil banget Kak Kemal, dari umur 8 tahun. Oke. Ini kalau 2 tahun lagi aku bisa bikin konser 20 tahun berkarya. 2 dekade. 2 dekade. Biasa kan 1 dekade perayaan 20 tahun. 2 dekade. Oh, dari kecil ya? Dari kecil, dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Iya, aku disuruh casting iklan. Oke. Iklan dulu, iklan susu, iklan banyak. Jadi mulainya sebenarnya dari iklan. Oke, terus? Mama papa nganterin gitu kan. Terus dari situ mungkin ya namanya ibu-ibu ngobrol-ngobrol, oh ini dong coba casting sinetron. Diladenin sama mama aku casting sinetron. Oh dapet. Sinetron apa? Hidayah dulu. Hidayah pernah? Hidayah, Hyoyo, kayak gitu-gitu yang Hidayah gitulah. Yang se-episode. Coba lagi apalagi presenter, ada castingan, dicobain lagi sama gue kan. Dapat juga dulu presenter Sahabat Khatulistiwa dulu yang di Trans TV. Oh, jadi pernah itu ya gitu. Keliling Indonesia tuh lumayan. Terus ya udah akhirnya sampai suatu hari aku casting buat Get Married itu. Oh, yang Get Married. Get Married itu. Iya. Aku ditawarin casting.
Terus akhirnya wah cocok nih mungkin kan. Tapi rambutnya harus pendek. Sementara dari kecil mama aku tuh selalu berusaha biar aku tuh nggak tomboy. Karena kakak aku kan dua-duanya cowok kan. Oh gitu, Iya, anak bontot berarti anak gitu. bontot. Jadi Oke. dia takut tomboy, jadi aku bener-bener rambutnya panjang. Terus aku di fashion showin, latihan nari apa segala macam yang cewek banget gitu, pakai baju cewek. Di situ tantangan juga buat orang tua aku kan, buat mama juga terutama. Waduh, gue udah jaga-jaga nih disuruh potong rambut, tapi mama akhirnya ngizinin juga sih. Ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya dari situ ternyata mulai dikenal orang. Iya, mulai dari Get Married soalnya kan. Bener. Tapi Grita berarti dari kecil orang tua ini obses banget ya buat Grita jadi selebritis apa gimana sih? Sebenarnya obses banget sih juga enggak, karena toh aku juga harus sekolah juga kan. Jadi sekolahnya sambil. nggak pernah homeschooling. Oh berarti sampai udah sarjana tapi Grita? Udah sarjana. Oh terus. Jadi aku nggak pernah homeschooling tuh, aku selalu sekolah yang normal. Iya. Dan nggak pernah di kayak udah kamu homeschooling aja, yang penting kamu kerja, enggak juga. Cuman yang aku tahu, aku pun juga happy waktu diajak mama casting, waktu aku syuting juga aku nggak ngeluh nggak apa. Jadi mungkin tuh juga sebagai orang tua, jangan-jangan emang anak gue emang suka di entertain ini, ya udah. Mereka cuman support gitu. Iya soalnya memang sekarang mungkin gue udah jarang denger casting ya. Kalau sekarang ya kayaknya pemilihan karakter atau apapun itu based on followers Instagram. Itu nomor satu kayaknya deh. Based on followers Instagram dan terkenal di TikTok ya. Iya. Kayaknya udah dari TikTok aja, oh ini bisa nih jadi karakter ini. Jadi udah jarang casting. Cuma memang di era Grita tuh casting masih Parah banget. ya. Aku tuh waktu kecil tuh bisa satu hari tuh 4 castingan Kak Kemal. Wah anjing. 4 castingan iklan. Oh. Bisa, jadi sekolah sampai jam 1 misalkan gitu, terus langsung diajak papa casting naik motor keliling Jakarta. Naik motor Grita? Naik motor aku. Tinggalnya Dari kecil. Tinggalnya di Ancol dulu. Anjing jauh banget ya? Jauh, kadang ke Kemang, ke Ya Kemang kebanyakan. Prapancat. Prapancat. Ya, jadi aku tuh hafal daerah situ tuh karena sering dulu ke sana. Oh, berarti secara sebenarnya mungkin ya nih Grita benerin aja. Orang tua tuh sebenarnya dalam pengertian sederhana lah, nih keluarga sederhana. Terus habis itu pengen ayo mungkin anak kita bisa nih jadi artis atau selebritis, ikutin casting gitu kali. Niatnya gitu ya. Iya, karena waktu Get Married aja kan aku naik motor, naik bus. Sebenarnya bukan gak ada mobil banget, enggak. Cuman keluarga tuh lebih suka naik motor, terus jadinya kebawa ke aku karena kan Jakarta macet banget. Jadi kadang naik motor, terus waktu Get Married juga bolak-balik naik Transjakarta karena tempatnya tuh deket banget sama Transjakarta di Ragunan waktu itu syutingnya. Jadi gue tinggal jalan doang gitu. Jadi ya udahlah. Itu juga. umur berapa pas tahun berapa pas SD itu? Get Married. Yang casting pertama tuh tahun berapa? Casting 2003. 2003 ya? Iya. Oh gila 2003 itu udah gede banget saya ya. Grita udah casting aja ya. 8 tahun aku. 8 tahun. Terus 8 tahun. Enggak gugup tuh ya depan kamera biasa aja ya. Enggak ya, aku udah lupa banget sih sebenarnya. Udah ya karena udah lama banget. Karena udah terbiasa gitu. Jadi kalau orang nanya gimana cara nggak kagok depan kamera, nggak tahu, soalnya dari kecil nggak ngerti. Iya udah langsung aja. Untuk belajarnya aku juga nggak ngerti gitu. Dan karena terbiasa aja kan aku. Oh, dan nggak pernah les acting segala macam nggak pernah. Acting pernah les, cuman sebentar doang di Sanggar Ananda. Waktu SD juga. Waktu SD, abis itu udah nggak ada lagi ya. Enggak. Tapi ada momen casting yang paling berkesan gak sih? Standar sih pertanyaan gue ya. Momen yang paling berkesan. Standar. Enggak, tapi ada yang gak lain sih? ada nggak yang lain? Anjing. Ganti ada. Standar. Abis itu ternyata casting yang paling berkesan Casting standar. yang berkesan. Tapi orang tua. Kakak di dua udah jadi apa nih sekarang? Kakak yang pertama dia head of platform. Oh. Dia IT di salah satu perusahaan asuransi. Udah married? Belum, yang pertama umur 32 apa 31. Oh, belum married tapi. Belum. Yang kedua manajer akuntan di salah satu
perusahaan Big Four juga di Indonesia. Wah, sukses dua-duanya ya. Sukses, gak ada yang beban. Kebetulan, kebetulan. Segerita-geritanya nggak ada. Seanak bontot nggak ada yang beban ya. Iya, emak gue harusnya seneng banget nih keluarga gue nih. Iya, tinggal di mana tapi sekarang masih di Ancol. Enggak, sekarang udah pindah di BSD. Udah 5 tahun tinggal di BSD. Oh, udah punya rumah yang maksudnya rumah yang lebih gede lah ya dalam. Sebenarnya sih nggak lebih gede sih, rumah emak gue lebih gede, cuman ke tempat yang lebih baik lah. Kan di BSD juga, maksudnya Ancol kan ruwet lah. Iya, iya. Ancolnya bukan di Ancol yang Ancol gede gitu, bukan yang di Pademangan. Iya. Rumahnya gede, cuman ruwet lah. Kita mau pindah lebih baik aja. Iya, dan tapi nggak pisah rumah ya, Nggak. Grita sama itu ya. Nggak, maksudnya masih satu rumah. Satu rumah masih. Satu rumah. Nah, terus udah jalan tuh dari Get Married segala macem, sudah abis itu karirnya udah mulai acting nih ya. Acting. Dari Get Married itu stripping, film. Iya sih udah jarang presenter juga. Udah jalan tuh ya. Awal muasal pertama niat, gue mau nge-YouTube gitu. Karena nggak laku kan. Maksudnya kalau ya, Iya. tapi itu beneran. Maksud Iya, aku, bener. maksud aku kayak aku tuh bukan mukanya tuh bukan kayak peran utama yang kayak cantik banget gitu, yang orang suka banget gitu. Terus tinggiku juga nggak tinggi banget gitu. Jadi, Iya. ya aku unik lah. Unik, Ya, kalau bisa dibilang unik lah, bener. Karena ternyata kan sebenarnya kalau yang gua tahu dari Grita memang ada di jajaran pemain-pemain yang muda-muda ini ya. Ada. Sebenarnya satu alma mater lah, Iya. satu fase waktu yang sama gitu ya. Tiba-tiba dari semua itu Grita bikin YouTube. Gue pas pertama kali tahu Grita bikin YouTube ya. Maksudnya ini kan teman-temannya masih pada semangat syuting gitu, kayak judul apa lagi nih Pak Parwes atau Pak Manots, ada judul apa nih Pak? Ayo Pak kita syuting, masih gitu kan mentalnya. Tiba-tiba Grita belok sendiri jadi YouTubers gitu. Yang dimana pada era itu di YouTube ya diisi sama teman-teman gue kan beberapa kan. Masih yang lama Iya, kan. Jovi Andovi, Yang Lex masih gitu, Reza Arab Octavian, masih Chandra Leo, Agung Hapsa, masih teman-teman semua nih, Fatia Izati, tiba-tiba Grita ada jadi YouTuber, srek gitu. Nah, dan ternyata trafficnya bagus Iya. as a YouTuber gitu. Jadi pas nonton Grita buka praktik itu terus kayak, wah Grita ternyata bagus, public speakingnya bagus, nanya orang bagus apa segala macam, dan terbukti viewersnya banyak, subscribers langsung banyak kan? Iya waktu 2019. Tapi sebenarnya aku udah mulai bikin video, mulai YouTube tuh dari 2016. Oh. Kan baru-baru ini kan, ya 3 tahun belakangan baru dikenal sebagai YouTuber kan. Iya. Tapi sebenarnya dari 2016 tuh aku udah mulai bikin lah, waktu Raditya Dika masih ngevlog. Terus Chandra Leo masih buat Yang film-filman gitu. Yang kayak gitu-gitu. Maksudnya masih idealis lah, banyak di sana gitu. Aku tuh udah mulai buat ngevlog, terus cobain makanan. Tapi basicnya juga karena yang pertama aku tuh, ya tadi aku bilang, aku tuh kuliah doang waktu itu. Jadi kayak nggak stripping, nggak apa. So aku kayak, gue ngapain ya? Maksudnya gitu kan. Wah ada YouTube nih, coba gitu. Akhirnya coba. Nah selama 3 tahun itu memang aku tuh nggak konsisten karena aku masih kadang ada syuting, kadang ngapain gitu kan. Jadi ya itu YouTube tuh buat aku jadi media sosial aku aja gitu. Dan bikin video, dan kebetulan aku pun suka bikin video, suka dunia kreatif gitu. Jadi nggak terlalu beban juga buat aku. Aku lakonin semuanya. Aku kayak makan aku videoin, aku jalan-jalan traveling aku videoin gitu. Jadi semua aku bikin. Nah di tahun 2019 itu ada satu momen di mana aku ngerasa, wah kayaknya YouTube lumayan juga nih kalau diseriusin. Udah mulai ngerasa kayak gitu di 2019. Aku lihat pendapatannya kayaknya lumayan nih kalau diseriusin. Nah akhirnya aku coba hire beberapa tim. Waktu itu ada tim videographer sama waktu itu kreatif satu biar bisa bantu aku. Sama editor Cuman kali. 2 doang, videographer dan editor. Oh, Jadi satu dong. Iya. Jadi satu dong. Jadi satu yang rangkap ya. Iya dong. Iya benar-benar. Ya udah akhirnya cobalah kita serius, kira-kira bikin apa nih yang mungkin orang suka. Ya akhirnya coba. Aku coba waktu itu ada Grita buka praktek, ada horor, ada review hotel, ada vlog gitu kan. Ternyata yang paling ditonton tuh ya Grita buka praktek. Tapi horor sama itu juga lumayan juga ternyata. Horor sama review hotelnya gitu. Horor itu yang kayak gimana kontennya? Dulu sih banyak kayak
aku tuh penelusuran, pernah Oh, juga coba-coba penelusuran. aja, coba-coba ya kan. Ya, ya. Terus podcast horor juga ada, Hmm. ngobrol sama orang-orang yang punya cerita horor gitu. Tapi kalau vlog udah deh aku kayaknya nggak bisa gitu. Ya nggak senarsis itu ya. Nggak senars itu deh aku kayaknya nggak bisa deh aku gitu kan. Ya udah akhirnya buka praktek ini lumayan digemarin banyak orang, jadi kita Oke. fokus ke sana. Terus review hotel juga waktu itu masih banyak. Ya udah akhirnya kita fokus ke 3 itu waktu itu. Ketiga konten horor, review hotel ya. Lucu Sama juga ya. review hotel aku lumayan pionir juga buat aku karena waktu itu belum banyak yang review hotel. Emang kayaknya 2019 nggak ada tuh. Makanya Nggak pas ada. tadi Grita bilang review hotel. 2019 tuh kayaknya belum ada review hotel tuh baru. Kayaknya review hotel itu mulai marak ketika TikTok ini sih. Aku 2018 loh udah mulai dan semua orang taunya aku tuh pertama di review hotel. Ah. Jadi hotel-hotelnya hotel-hotel yang aneh-aneh. Kayak dulu ada hotel kapsul. Iya. Nah itu yang pertama kali review aku. Oh gitu, Gitu. Wih anjing 2019. Enggak tapi berarti secara itu dapat referensi review hotel dari mana? Nggak, Ide kreatif ya? Jadi pertama tuh aku cuma lihat di Instagram ada hotel baru bagus Heeh. di Pluit kalau nggak salah. Oke, Pluit, oke, itu, oke. hotel kapsul. Nah aku lihat di itu, wah kayaknya lumayan juga nih ngevlog gitu kan. Kan dulu kan ngevlog apa aja kan? Iya iya. Apa iya. aja kan, cobain hal baru, cobain Ya, lah. ya. Ternyata itu ditonton banyak banget. 1 juta lebih waktu itu. Di yang hotel kapsul ini. Hotel kapsul ini. Oke, terus? Wah, kayaknya review hotel bagus nih, tapi kayaknya harus hotel-hotel yang budget, yang murah-murah, yang lucu-lucu gitu. Iya, iya. Bukan yang heboh banget gitu, enggak. Oke terus. Ya udah akhirnya aku cari tuh review-review hotel. Ya udah akhirnya hotel kapsul dimanapun aku datengin. Oh jadi awalnya ngejar hotel kapsul. Iya. Kapsul. Tapi kan habis bro. Iya, iyalah hotel kapsul kita bisa hitung pakai jari ya teman-teman ya, benar itu habis lama-lama Habis, ya. lama habis kayak Eh. terus hotel-hotel yang lucu, ya mungkin yang murah-murah tapi lucu gitu. Heeh. Habis juga gitu kan. Hmm. Ya harus inovasi terus sih, jadi kayak ganti terus gitu kan. Terus aku sempat juga cobain review rumah yang baru-baru mau dijual, tapi aku kan bukan expertise di situ, jadi kayaknya enggak deh gitu. Tapi sempat nyoba. Sempat nyoba juga. Anjing itu sebenarnya kalau Grita terusin terus itu berpotensi semua endorsan ke Grita ya. Bener makanya. Perumahan. Orang sekarang jual rumah sulit loh. Iya. Iya. Oke. Kalau Pak ini yang ide kreatif horor tuh gimana? Apakah karena Grita suka horor Nggak, atau? karena menurut aku traffic horror tuh selalu ada dan gede Iya. di YouTube. Dan itu Indonesia itu tuh kemarin ada yang sempat ngomong gini kan waktu pas rekaman ini ngupload konten Bayu Skak ya. Bayu Skak itu ngomongin tentang intellectual property. Jadi pas ngomongin intellectual property ada yang komen satu netizen yang bilang gini, "Bang, kayaknya kalau kita ngomongin IP original Indonesia itu horor, Bang." Karena hantu-hantu Indonesia itu gimana ya? Ini autentik lah. Nggak ada kuntilanak di mana-mana ya kan? Ya. Nggak ada pocong di mana-mana nggak ada. Terus tuyul, mungkin ya di Vietnam ada tuyul, mungkin di Bangladesh, tapi autentik aja hantu-hantu Iya, kita iya. genderuwo apa autentik lah. Mungkin itu yang bisa menarik turis untuk datang. Kita ingin mencoba kehororan Indonesia. Bisa juga. Gitu. Jadi pas tadi Grita bilang horor tuh punya pasar sendiri. Iya itu. Tapi nggak tahu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia sih mantap banget itu horor. Iya. Kayak orang takut sama setan bisa nonton horor loh. Iya. Tapi memang horor yang menurut gua paling serem itu selain Indonesia Jepang sih memang. Oh iya. Karena secara look kita nggak tahu kalau Jepang nih kalau kuntilanak genderuwo dan lain-lain ini kan sering digambar yang uji nyali digambar-gambar Iya, kan. Cuma kan kalau kita yang Sadako dan lain-lain ini kan kita nggak tahu gimana ya. Cuma memang horor. Makanya tadi Grita nyambung tuh. Pas dibilang horor tuh udah ada penikmatnya. Itu juga yang makanya Grita bikin kontennya ya. Bener. Tapi lama-lama ya habis juga. Maksudnya kan aku kan penelusuran tuh bukan expertise aku yang pertama. Dan kedua mahal. Kenapa mahal Grita? Ya karena kan kita kalau ke tempat sana kan kita harus cari dulu siapa juru kuncinya, terus kayak kita kasih, masa kita nggak kasih uang rokok gitu kan. Iya, Terus harus ada yang jagain juga, pawang, maksudnya kalau hujan pawang lah namanya. Ya kalau kesurupan Kalau takutnya. kesurupan apa kan kita harus jagain juga gitu. Terus dan itu makan waktu tuh lama banget. Jadi kayak bisa dari jam 8 malam kita baru jalan, selesai jam 4 sore. 4 sore 4 pagi. 4 pagi kan lama banget kan. Terus aku bilang nggak deh kayaknya. Lagian aku juga nggak enjoy kan di sana, ya udah nggak. Terus akhirnya kita podcast horor aja, datengin orang-orang yang punya cerita horor gitu kan. Tapi lama-lama ya abis juga kayak
Bingung tamunya mau siapa lagi, tamunya mau Tamunya siapa sih udah lagi. terus, cuman kan kayak jadi kita tuh udah ada yang serem banget, terus kasih yang bawa-bawa terus jadi kayak biasa aja gitu Yang loh. serem banget yang mana Grita? Banyak. Yang kayak gimana sih? Contoh satu dah. Gue kan nggak nonton yang horornya. Horor ya. Iya. Yang paling serem. Oh, ada yang dia itu Oh. yang pokoknya yang berbau pantai laut apa? Iya, Laut Selatan. Iya, itu iya. tuh pasti banyak yang nonton. Oh, gue pernah lihat gue yang Laut Selatan nih viral waktu itu. Ya, Viral. terus. Jadi kalau nggak salah ya, kalau Ya. nggak salah inget juga nih, dia itu dimauin sama Ratu Pantai Selatan. Perempuan ya? Perempuannya. Kayak mungkin the next dia atau gimana gitu. Pokoknya itu serem banget sih. Oh, jadi ceritanya tentang itu ya. Dia tubuhnya ini dan raganya ini diinginkan sama Pantai Ratu Selatan ini. Benar. Banyak sih Ratu cerita. Pantai Selatan, Pantai Iya. Ratu. Pokoknya yang hubungan sama Ratu Pantai Selatan itu, wah itu rame banget. Terus pas syuting ada mistis-mistisnya dong, pasti dong. Ada, yang itu ada. Karena kan sebenarnya ini ada nih, oh enggak. Bangsat, gue langsung panik anjing. Kok gue jadi takut. Untung warnanya merah ya teman-teman ya, tidak hijau ya. Kalau hijau saya takut sih. Terus. Jadi aku tuh kalau misalkan podcast sama Ya. yang horor gitu, pasti Ya. sama satu orang yang memang dia mengerti. Oh ya, Indigo. Indigo dan dia ngerti. Jadi kadang Terus. bisa ada bentar. Di sini bentar ya, sabar ya. Jadi di belakang tuh lagi ada yang misalkan jangan cerita gitu. Oh, ada bisikan. Ada bisikan gitu. Anjing. Kayak gitu. Terus. Kakak emang takut horor ya? Ya sebenarnya gimana? Gua anaknya gampang kesuges aja. Kalau abis cerita horor tuh, gue juga pernah punya teman kayak gitu. Jadi dia abis cerita horor, gue pas pulang bawaannya parnoan aja. Emang gue anaknya parnoan. Iya, kalau gitu serem banget ya. Iya, tapi nggak apa-apa apa-apa. kan netizen suka nih. Iya suka banyak. Iya. Ada lagi yang cerita horornya ini. Jadi dia tuh dikasih lihat bahwa jadi dia kerja di salah satu mall yang ada di Jakarta. Oke. Sorry, bukan di mall tersebut tapi di seberangnya. Jadi waktu dia makan siang dia ke kantin mall tersebut. Nah, terus udah gitu setiap hari selama 3 hari dia tuh lihat bapak-bapak ngerokok aja di sana misalkan gitu. Tapi rokoknya nggak habis-habis. Di hari ketiga pas dia mau pulang dia dipegang sama bapak itu. Anjing. Tolong bilangin sama keluarga saya gitu. Saya tuh udah nggak ada gitu. Jadi bapak itu ternyata salah satu kuli yang buat bangun mall tersebut. Ya dan nggak tahu gimana caranya segala macam, mungkin Meninggal di proyek. dan meninggal itu ternyata ditanam di salah satu patung yang ada di mall tersebut. Wah, itu true story tuh ya. True story itu. Jadi mungkin keluarga nyariin, tapi mungkin yang bosnya mungkin bilang udah nggak ada atau hilang atau kemana, padahal ada di situ gitu. Tumbal proyek gitu Tumbal kali. proyek, bener. Akhirnya dibongkar nggak Nggak, ceritanya? nggak. Tetap stay aja di Tetap sana. stay aja di Dan sana. maunya masih ada sampai sekarang. Ada. Wah, kayaknya kalau netizen tuh pintar-pintar ya gitu ya. Gue yakin banget pasti ada yang komen, bang hotelnya ini bang, pasti ada nih gue yakin nih. Nggak ada ya? Nggak tahu sih pasti itu. Oh, biasanya netizen tuh maha mengetahui Soalnya segala di setiap hal. mall ada patung. Iya benar, setiap mall ada patung, jadi bisa aja nggak di mana-mana ya nggak Iya, tahu ya. di mana-mana nggak tahu. Oh gitu, iya. Jadi tuh emang, nah dulu tuh gue kepikiran kayak gitu karena gue tahu pasar horor ini tinggi kan. Kalau gue kan dari dulu nge-YouTube sama anak-anak ini ya bikin apapun. Iya. Kayak ngevlog juga kita ngevlog, terus kadang-kadang bikin konten series-series, mini series gitu yang lucu-lucu komedi kayak Radit. Mahal itu kan bikinnya. Benar ya, itu juga boncos ya. Iya. Viewers nggak seberapa boncos. Makanya. Terus habis itu kepikiran, bikin konten horor gitu. Dan itu dilakukan sama teman-teman yang lain juga kayak Coki Muslim bikin juga horor komedi ya. Ada waktu itu stand up di tempat-tempat horor, banyak lah gitu anak-anak komika bikin tentang horor. Terus pas mau bikin horor, itu tiba-tiba tuh setiap selesai bikin konten horor itu pasti ada kayak gimana ya, kayak kok ada yang ngikutin, enggak gimana kayak ada. Itu suges aja sih sebenarnya, suges aja. Bukan karena kita cerita horor kepanggil dia nih. Enggak lah. Ya kadang-kadang kepanggil tapi enggak selalu lah.
Gue selalu ngerasa. Suges aja itu. Oh, gue selalu ngerasa kayak gitu. Terus kan pernah satu. Lu berarti takut banget itu berarti. Lumayan gue gitu, gue penakut anaknya kalau horor ya. Gue kalau komitmen nggak takut gue. Kalau horor takut. Jadi pas waktu itu pernah collab sama satu teman namanya Rahmat Ababil, ada komika juga. Dia tuh bisa punya kekuatan, bukan kayak indigo ala-ala gitu lah. Dia cerita-cerita terus pas dan dia tuh cerita bikin kontennya di apartemen gue memang. Bikin podcast gitu. Pas dia pulang, semua anak-anak pulang, udah tuh semuanya pulang, pas malam tuh pas tidur tiba-tiba tuh kayak ada suara wah gitu, jauh tapi dari jauh kayak suara jauh gitu loh. Kalau gue ngiranya wah ini mah kamar sebelah nih, apartemen kan, ini kamar sebelah nih, tahu juga suaranya jauh. Besoknya cerita ke anak-anak, cerita kemarin anak gue video call sama anak gue, katanya di belakang gue ada orang. Dia begitu, oh iya iya gitu. Gue juga semalam tuh tidur kayak ada suara, wah jam 2 pagi tuh. Terus nelpon Rahmat, Met itu habis collab sama lu kok gue kayak tiba-tiba dengar suara dari jauh gitu tuh apaan Met gitu. Bang itu berarti dia deket bang. Wah gue langsung kayak wah pokoknya kalau yang makhluk halus tuh kalau suaranya jauh itu berarti dia deket. Kalau suara deket ya berarti dia jauh, pokoknya kebalikan gitu lah. Kayak gitu-gitu lah. Nah abis itu gak pernah lagi bikin konten horor. Kalau gue berhentinya di situ. Berhentinya kan kalau Grita udah kayak udah capek lah fuck it. Tapi ya Grita gak penakut kayaknya ya. Karena ada orang itu sih. Yang jagain ini. Yang jagain ini juga. Jadi ya aman-aman aja. Terus katanya tuh, kata orang itu aku tuh orangnya terlalu cuek. Jadi setan aja males. Oh ada gitu-gitunya ya? Ada. Jadi lu semakin takut tuh semakin dideketin. Makanya santai aja. Oh gitu ternyata teman-teman. Berarti saya tidak boleh takut Gak lagi boleh teman-teman. Santai aja. Oh gitu kayak, ya rahasianya ya? Kayak, tapi mungkin aku juga lupa. Mungkin awal-awal tuh aku juga takut Kak. Tapi lama-lama terbiasa. Jadi kayak ya udahlah, dia kan emang ada gitu kan di dunia ini kan. Iya. Jadi ya udah hidup berdampingan aja. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri, udahlah. Biasa aja. Dan dia itu katanya kan nggak bakal bisa nyakitin kita. Oh, aslinya gitu. Aslinya gitu. Berarti jadi cerita Ivana bohong dong. Ivana tuh kepalanya gitu. Iya. Katanya dia tidak akan bisa menyakiti manusia. Kecuali dia masuk ke tubuh manusia lain mungkin ya. Katanya ya, tapi dengan omongan itu aku ngerasa aku nggak perlu takut. Dari situ akhirnya nggak takut. Dan akhirnya berhenti karena udahlah udah nggak bisa dikulik lagi nih karena udah levelnya serem tadi itu berhenti aja udah iya bikin konten horor. Iya sih, sama aku nggak terlalu enjoy juga sih sebenarnya bikin konten horor. Mungkin karena bukan bidang aku kali ya. Iya karena kita semua kan pada umumnya nyari viewers jadi semua medan kita hajar aja dulu. Daily vlog nggak masuk, nggak sehati tinggalin, horor ternyata nggak sehati tinggalin gitu ya. Terus si review hotel sama rumah nggak cocok tinggalin, terus ketemu gue bikin podcast aja gimana, kan 2019 jarang tuh podcast tuh. Podcast bareng sama yang lain-lain bareng semua. Sama siapa aja, Om Deddy? Bukan, maksudnya podcast sama si horor sama si review hotel bareng semua, jadi aku lakuin tiga-tiganya. Cuman yang sampai sekarang masih ada itu si GBP itu, karena banyak juga orang tahu Grita tuh YouTuber ya karena itu kan. Karena podcast itu karena kan. Podcast. Jadi dan itu juga menurut aku walaupun viewersnya sekarang nggak sebanyak dulu, tapi itu jadi apa ya kalau bisa dibilang identitas. Jadi aku pengen itu pun selalu ada dan sebenarnya udah nggak ngejar viewers yang gimana banget ya, ngejar viewers tapi nggak yang harus sekian nggak, karena aku seneng aja ternyata itu tuh bisa jadi wadah buat orang-orang cerita walaupun dia tuh bukan artis, bukan pejabat atau bukan siapapun yang punya nama gitu, mereka bisa cerita dan ceritain masalahnya gitu. Iya karena makin kesini tuh gue juga nyadar kalau kita nyari viewers sudah sulit lah, maksudnya dalam pengertian kita nih pemainnya udah banyak lah ya. Jadi makin kesini bikin konten, gue dapat ilmu baru dari Grita dapat ilmu baru dari gue, udah gitu aja. Iya, gitu dan aja. Ini viewers yang penonton yang nonton walaupun mungkin cuma 30.000, 40.000, tapi setidaknya dia dapat ilmu dari episode ini. Udah gitu aja. Udah nggak ada. Udah cari rezeki lain aja lah. Iya. Ya udah yang penting dapat ilmu aja lah kalian yang nonton. Iya. Cuma berarti kan di tahun berapa tuh mulai ke podcast? Karena setahu 2019 Om Deddy mulai kapan? Nggak jauh dari Deddy sih. Bang Denny Sumargo juga belum mulai kan? Bang Denny mah baru. Iya makanya Grita tuh terinspirasi berarti dari Om Deddy langsung? Sebelum Om Deddy tuh aku udah mau bikin. Nah terinspirasi dari? Aku ngobrol sama tim kreatif lah, dia bilang kayaknya mungkin podcast show. Nih mau naik gitu. Ya udah, terus
carilah kayak ya udah idenya ini aja apa kayak dokter-dokter gitu kan namanya buka praktek tuh tadinya memang kayak ceritanya tuh di tempat dokter gitu tapi nggak jadi lebih ke ini aja. Tadinya semuanya mau pakai jas dokter tapi nggak jadi. Ya takutnya diserang ya. Takutnya diserang. Jadi ya udahlah Grita buka praktek aja. Ya takutnya kan bisa diserang tuh kalau kayak gitu-gitu. Apalagi kalau nggak punya license apa segala macam kan. Makanya ya udahlah. Oh jadi itu dari tim kreatif menyarankan ya. Selama ini memang berarti ide-ide memang dari tim kreatif ya Grita ya. Bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng kalau yang apalagi yang sekarang-sekarang ya harus bareng-bareng kayak. Aku mungkin setiap minggu meeting gitu kira-kira buat apa minggu ini buat apa gitu. Anjing udah punya tim kreatif tuh berarti secara grup udah settle dan ya udah 4 juta subscribers dan udah viewersnya udah stabil ya pasti udah menghasilkan lah ya. Dan udah bisa bayar karyawan dari viewers dan subscribers. Iya bisa. Iya cuma memang perbedaan ini Grita termasuk yang diantara teman-teman Grita sekarang bahkan yang tadi Grita ceritain sebelum rekaman ya ada beberapa nama yang Grita sebut kan mereka tetap actingnya stay di acting tapi Grita belok sendiri lah dan akhirnya yang tadi Grita bilang gue kan nggak bisa jadi karakter utama bukan spek karakter utama lah ya gitu akhirnya bersinar lewat YouTube dan akhirnya benar-benar dikenal sama semua orang beda banget lah sama geng-gengnya Grita ini apa sih perasaan yang paling signifikan ketika nge-YouTube sama acting yang ngerasa kalau gue sih sekarang enjoy kayak gini ya karena ini apa yang gue mau kan acting tuh capek ya kayak di calling pagi pulang pagi apa segala macam aku sih enjoy sih kayak punya wadah sendiri kan aku ngatur sendiri kan itu kayak kita kayak gini kapan kakek mau ya udah Senin sampai Jumat deh terserah mau jam berapa gitu jam 1 misalkan gitu jadi kita ngatur sendiri gitu aku seneng sih dan punya kebebasan juga kan karena tadi yang pertama kenapa aku YouTube ya karena tadi kan kerjanya waktu itu juga sedang berkurang gitu kan terus yang kedua ya memang ternyata aku enjoy dalam membuat video konten jadi content creator jadi lah content ya. creator tuh aku enjoy terus aku tuh bebas mau jam berapa syuting mau ini gimana gitu kan nah karena kalau misalkan di stripping atau di mana kita kan callingan jam berapa harus datang jam berapa mending kalau datang langsung di take kadang buang-buang waktu banyak kita gitu tapi ya itulah kalau misalkan jadi artis ya resikonya adalah itu gitu nggak bisa juga kita protes gitu kan yang gimana nah terus yang kedua adalah kita tuh kalau misalkan di dunia entertain artis apa segala macam kita itu tunggu callingan buat dapat duitnya. Ya, buat dapat duitnya kita butuh tunggu callingan aja dari mereka. Tidak nunggu bola. Tunggu bola. Iya. Nunggu bola kan? Iya benar. Kita nggak kita ya udah rezeki kita itu doang gitu. Menurut aku gitu. Enggak itu benar kok. Ya kan? Benar kok. Nah kalau di YouTube kan ya udah gue berkarya endorse masuk. Iya kita yang jemput bola. Kita jemput bola kita membuat diri kita bersinar sendiri akhirnya endorsean masuk gitulah. Tapi nggak enaknya jadi kita lah ya maksudnya content creator bisa dianggap content creator gitu ya. Mood itu ganggu banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalkan ini misalkan kan ada tuntutan seminggu 2 kali ya. Terus ada suatu hari kayak anjing ini kayak nggak mau interview orang kayak ya nggak sih kayak anjing mood lagi nggak pengen tapi harus karena harus tayang kan kalau di Indonesia tuh kalau konten mau berkembang harus konsisten kan. Bener. Mau itu viewersnya kecil ya nanti ya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi baru tapi kan harus konsisten dulu. Jadi kadang-kadang tuh ada waktu yang aduh kayak nggak pengen. Grita juga pernah gitu pasti kan? Kadang sakit aku lagi sakit terus udah keburu ngundang narasumber. Terus kan dulu tuh nggak sekarang ya. Kalau dulu tuh aku bisa kayak sehari 4 4, 5, apalagi yang horor itu kan sebentar-sebentar kan. Jadi tuh bisa 4. Kadang-kadang ada satu momen aku sakitnya sakit banget. Jadi aku tuh kalau sakit, pilek itu tuh lebay, parah. Oh yang langsung down banget, hancur. Gak bisa ngapa-ngapain. Kondisi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kadang tuh 2 hari kan dari 4 misalkan 2 syuting 2-nya di cancel gitu. Sebenarnya nggak enak sih, cuman emang kondisi badan aku kayak gitu kalau lagi pilek banget. Tapi berarti cara ngelawan moodnya gimana kalau Grita sejauh ini? Kayak anjing ya profesional aja kali gitu ya? Iya buka aja tuh karyawan banyak. Iya itu aja ya, pasti ke situ ya arahnya ya. Ini karyawan kasihan banget nih, gimana ngajinya ini kalau kita ini iya kan? Iya, tanggungannya banyak soalnya. Iya. Mau nggak mau.
Mau nggak mau. Bener. Makanya tapi itu salah satu motivasi juga sih sebenarnya. Oh. Sebenarnya bisa jadi motivasi juga gitu. Nah tapi kan Grita kan belum menikah lah ya. Belum. Apa ya biasanya tuh problematika perempuan tuh adalah ketika menikah dan sudah punya anak dan akhirnya udahlah biar suami aja mungkin yang kerja atau apa segala macam dan akhirnya tidak nge-YouTube lagi. Kalau Grita sendiri kalau nanti sudah berumah tangga sudah menikah tetap akan bikin konten kah atau nggak mau udah? Kalau sampai sekarang sih kayaknya masih mau ya. Tapi nggak tahu nanti kan gimana. Keadaannya aku juga belum pernah di sana gitu kan. Iya belum Keadaannya nyampe. Belum ya. nyampe. Keadaan seperti apa aku juga belum tahu. Tapi kalau sampai sekarang ya pengen masih konten gitu. Masih pengen kerja juga. Jadi nggak mau kayak full suami yang ngasih uang juga aku nggak mau. Nggak mau jadi tetap masih mau kerja ya. Iya pengen punya uang sendiri juga kan. Terus sekarang udah kalau sekarang nge konten kan berarti dari 2016 udah ada titik jenuhnya nggak nih sekarang Udah, atau tiap tahun ada. terus gimana Tiap dong? tahun ada. Terus gimana cara ngelawan itu? Ya tadi nggak kadang. Karyawan aja. Kadang ini apa namanya traveling. Kan aku sukanya traveling, jadi aku traveling dulu. Terus refresh otak gitu. Tapi kalau ngelakuin lagi ya jenuh lagi ada tahu. Ya jenuh naik lagi. Tapi ya gimana ya? Iya mau nggak mau ya, karena Makanya, karyawan. Dan harus Iya kalau nggak mau itu udah dan paling harus kuat tuh. dan kita harus mikir buat inovasi juga kan. Iya kalau enggak kan Gitu-gitu industri ini aja. cepat. Jadi gampang disalip. Betul. Jadi mau nggak mau harus inovatif terus, harus Ya. mikir, harus kreatif dan itu memang agak melelahkan sih ya Ya. mikir kreatif ya. Cuma Grita tuh goals apa sih yang belum tercapai nih buat sekarang kan misalkan Grita mau bikin PH sendiri atau agency sendiri atau apapun Kalau itu. PH Agency kebetulan aku udah ada juga. Udah ada. Jadi bareng tuh sama si YouTube aku waktu 2019. Jadi sama temanku, sekarang partnerku. Coba bikin agency, bikin PH gitu. Karena aku dari dulu memang pengen punya PH. Berarti PH ini production house yang film, sinetron, apapun series. Digital aja? Iya. Terus akhirnya sampai sekarang jadi satu kantor itu ya ada tim aku sama tim agensi aku. Dan dua-duanya berkembang dengan baik tuh buat aku udah luar biasa banget sampai sekarang. Oke. Jadi aku sebenarnya kalau ditanya goals apa sih yang belum Iya, tercapai belum gitu tercapai. kan. Apa ya? Mungkin kayak gimana? Apa ya? Tunggu ya. Aku mikir dulu. Ya coba apa? Apa ya Soalnya goals yang tercapai? soalnya kayaknya Grita juga bukan orang yang terlalu ambisius juga. Nggak, aku Sejauh nggak ini ambisius. ngalir-ngalir aja. Ngalir-ngalir Dan aja. itu justru kalau dari semua bintang tamu yang gua interview, itu rata-rata yang sukses kontennya itu selalu yang ngalir aja. Yang ngalir aja. Bukan yang langsung harus cuan nih enggak. Ada Itu hokinya gagal juga, tuh. ada hokinya juga sebenarnya. Iya ada gitu. hokinya Iya, juga. iya. Jadi nggak kayaknya kalau Grita ditanya goalsnya apa ya? Kalau gue masih ditanya goalsnya apa, gue masih punya lah goalsnya. Sama lah pasti gue mau punya bikin PH, bikin film sendiri dengan uang sendiri, uang dari YouTube atau apa endorse apapun itu udah bisa bikin film sendiri. Tapi kan kalau Grita mungkin bukan tipikal yang nanti kita lihat ke depannya aja kali gitu ya. Oh enggak juga sih. Sebenarnya ada juga. Ini kan ada tahapannya tuh. Tapi semuanya udah dicukupin sama Tuhan udah dicukupin. Ya, Kayak oke. punya mobil udah, terus punya mobil Alphard juga udah, terus punya rumah juga udah, terus punya PH juga udah gitu. Jadi sebenarnya semua udah dicukupin sih. Tapi ya kan ada tahap uang yang Mau bisa dikejar. bisa buat pensiun. Oh mungkin goalsnya pensiun dini kali ya. Jadi bisa hidup dengan uang pensiun aja. Bener, itu Dan Raditya itu Dika cepet. tuh. Ya. Raditya Dika udah begitu tuh. Heeh. Dia nggak usah stand up lagi, nggak usah apa, dia udah bisa hidup sampai umur berapa katanya. Iya kayak gitu. Nah mungkin itu kali goalsnya. Oh. Jadi ngerjain apapun ya udah saat mau aja. Oh Kayak iya. mungkin iya. Om Deddy disuruh sulap ketika dia mau aja. Oh udah goalsnya berarti itu ya bisa Iya. pensiun dini, ongkangan kaki tapi tetap duit tetap ngalir. Iya. Oh itu reksadana adalah kunci. Kalau kata Radit selalu kayak gitu keuangan kan dia selalu masalah keuangan. Oh iya itu kayaknya impian semua orang ya untuk Iya. itu ya. Cuma kalau gini Grita tuh kan termasuk orang yang bisa bertahan di industri lah dari semua Ya. tadi Grita itu nggak bisa nih untuk bersaing jadi pemeran utama, nunggu callingan juga ya banyak banget ya yang bisa ngasih lebih baik daripada Grita secara spek pemain dan look gitu ya.
akhirnya bisa bikin YouTube, bertahan, bikin perusahaan segala macam. Itu kan nggak semua orang bisa lakukan, apalagi notabene-nya mungkin kebanyakan perempuan itu belajar, nggak mau yang mikir reward lah. Nggak mau yang reward. Tapi Grita termasuk perempuan yang gue bisa bikin agency, gue bisa punya karyawan banyak, gue bisa teman-teman gue pada syuting, gue punya ide sendiri, kantor sendiri sekarang. Nah itu prinsip hidup apa sih supaya bisa bertahan di industri ini? Grita punya prinsip hidup apa nggak gitu? Yang pertama, aku tahu aku suka di dunia kreatif. Ya. Gitu. Nah mungkin itu yang harus dicari tahu dulu kali ya di hidup masing-masing gitu. Lu tuh sebenarnya sukanya apa sih? Gitu. Jadi mau gimana pun, mau malang melintang, itu aku di dunia kreatif. Oke. Ya kan, di artis ya maksudnya masih dunia entertain ya kreatif juga gitu kan. Terus begitu masuk YouTube kreatif. Nah sekarang punya agency dan professionals ya itu all about kreatif gitu. Walaupun otak gue gak kreatif amat, tapi gue punya tim yang kreatif gitu. Bisa tukar ilmu segala macam. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, aku nggak tahu ini tuh kayaknya naturally aja sih ada di hati aku gitu kan. Jadi aku tuh harus jadi orang yang mandiri, yang bisa cari uang sendiri, yang bisa ngidupin diri sendiri, dan kalau bisa hidupin orang lain gitu. Terus dan itu sebenarnya by experience aja. Ketika aku mulai bisa memberi, aku mulai bisa berguna buat orang lain, itu ada kepuasan batin dalam hidup aku, dalam hati aku ini tuh, ternyata dia bisa jadi orang karena gue gitu. Terus misalkan aku kasih, nggak usah jauh-jauh deh, kasih keluarga dulu aja, misalnya kayak kasih mama, mama seneng banget, itu salah satu kepuasan dalam hati aku gitu. Nah itu mungkin tuh bisa jadi motivasi juga nih buat kita terus kasarnya cari uang terus gitu. Cari uang buat kasih orang, terus orang itu bisa menjadi lebih baik karena kita. Nah itu terus tuh ada dalam diri aku. Itu mungkin prinsip hidup aku ya. Jadi kalau kita lihat orang bahagia karena kita gitu, karena kita bisa memberi dia, terus dia bisa jadi lebih baik, itu aku senang banget sih. Ada nggak selain keluarga yang sudah kayak gitu, tadi Grita ajak dari susah sekarang hidupnya udah enak gitu dan bareng-bareng terus sama Grita, ada nggak yang kayak gitu udah? Selain keluarga ya? Selain keluarga tuh banyak loh, bukan cuman keluarga, bener gak? Iya juga. Bukan cuman keluarga inti. Iya. Keluarga di sekeliling kita, om tante, sepupu, itu juga keluarga. Iya. Keluarga harus dilihat dulu. Kalau di luar itu tuh, di luar teritori keluarga besar lah, ada nggak yang out of nowhere karyawannya? Karyawan Grita. Aku juga udah pada beli rumah. Anjing, berarti gue harus jadi karyawan gitu. Ada beberapa yang beli rumah, terus mereka bisa beli motor, terus beli handphone baru aja aku udah seneng lah. Ini kayak ada mereka juga ada achievement diri mereka sendiri, ya aku lihatnya juga seneng, berarti dia kerja sama aku bisa nabung gitu. Ya karena Grita sekarang standarnya jadi karyawan kita iPhone 14 ya, udah bagus. Nggak perlu iPhone 14 sih, iPhone aja. Nanti ditagih kayak iPhone 14. Berarti tipsnya apa tuh Grita supaya bisa bertahan di industri, buat yang lagi nonton nih, siapa tahu ada yang pengen jadi kayak Grita, apalagi untuk lebih spesifiknya mungkin perempuan juga lah ya, hitungannya perempuan. Ada nggak tips supaya bisa long lasting dan bertahan terus nih di industri ini, karena Grita berhasil gitu? Harus cari tahu terus sih yang baru gitu. Jangan takut untuk belajar, terus jangan takut untuk mulai, terus jangan takut juga untuk ngerjain sendiri gitu. Banyak yang kayak gimana sih tipsnya biar bisa banyak tim kayak gini. Aku mau mulai nge-YouTube nih tapi nggak ada timnya. Nggak perlu, aku bilang nggak perlu ada timnya. Aku bilang kalau lu mau lu bisa sendiri. Emang dulu aku ada timnya, orang aku ngedit sendiri, aku video sendiri. Oh iya ya? Iya. Oh. Jadi kalau mau mulai tuh tanpa modal tuh bisa banget. Oke. Gitu. Oke. Lu harus mau main bawah dulu, maksudnya main yang kasar dulu gitu kan. Itu kan saya kayak edit apa itu kan, maksudnya itu kan yang kasar kan. Ya. Ya kan.
Nah itu lu harus bisa dulu. Nah kenapa aku juga bisa sampai sekarang? Menurut aku karena aku juga ngerti cara edit gimana, cara ambil video gimana, cara ngerekam audio gimana. Itu belajar autodidak. Autodidak. Jadi ya kita juga harus tahu gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan karyawan bilang, misalkan aku, ini dong editnya kayak gini, ya kak nggak bisa kak, nggak bisa. Oh karena kita Bisa. pernah Karena edit. karena kita tahu caranya gini, kita bisa. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, kak aku nggak ada modal buat hire tim, aku kayaknya nggak bisa deh kak, aku kayak gini, bisa, semua tuh bisa kalau ada kemauan. Jadi lu belajar aja otodidak. Aku juga waktu itu nggak bisa ini, ya aku belajar cari di YouTube gimana caranya. Tutorial ya. Tutorial banyak. Ah. Walaupun satu video 8 jam, ya udah itu adalah proses yang harus kalian lewatin. Satu video editnya 8 jam gitu, nggak apa-apa itu proses. Iya banyak orang yang bahkan sekarang kamera handphone aja tuh udah bagus-bagus ya untuk cuma bikin video ngomong sendiri. Dulu gue ingat banget saat gue pernah interview Coach Justin. Coach Justin ini dia ngebahas bola aja cuma dari kamera handphone, terus tiba-tiba ada viewersnya nih, menghasilkan nih, baru akhirnya beli equipment yang bener. Benar itu juga benar banget sih. Banyak kok yang mulai kayak gitu. Ini aja nih podcast ini nih misalkan nih, ini kan gue juga baru-baru mulai ya. Ini pasti nanti looknya tahun depan aja udah pasti beda tuh. Benar. Karena ini kalau misalkan kalian lagi nonton nih, tahu behind the scene-nya nih. Ini di ruangan ini cuma sama Grita berdua aja. Berdua doang nih. Kru satu jaga di depan, yang temenin Grita ada di ruangan sebelah. Ini bener-bener kamera, roadcaster satu, mikrofon kita berdua doang. Tapi lumayan, ini kan udah lumayan. Iya udah lumayan, udah mulai niat. Karena kan nge-YouTube udah dari lama. Iya, tapi mungkin kalau yang baru-baru ya aku bisa saranin juga yang sekarang nih, yang tahun sekarang. Iya. Mungkin kalau YouTube udah agak susah ya. Ya nggak sih? Mungkin lu bisa beralih ke TikTok, ke Reels. Mungkin, kalaupun mau ke YouTube mungkin cari diferensiasi aja kali ya, beda-bedanya apa ya, karena ya pemainnya udah banyak juga. Banyak banget sih. Mau kuliner, udah banyak, mau podcast, banyak, mau horor apa lagi? Banyak banget. Horor lebih banyak lagi, mau ini, intinya mungkin ini aja sih Grita ya. Cari hobinya mereka apa. Gue kemarin collab juga gitu, cari hobinya apa, passionnya apa, udah kerjain aja itu. Iya. Mau ternyata hobinya makan, udah kerjain aja dah, konsisten aja kali ya. Ya konsisten, dan kalau orang lihat di YouTube yang sukses kan banyak ya. Tapi yang gagal juga banyak gitu kan. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan emang mau nge-YouTube, lu rasain dulu lah. 100 video tuh, 100 video, ada yang nonton gak gitu kan. Kalau gak ada yang nonton ya jangan sedih, konsisten aja terus. Nanti yang gak konsisten kan banyak, lama-lama dia mundur gitu. Iya. Harus apa ya, biasa kalau kata Grita tadi, yang sukses banyak tapi yang gagal juga banyak. Mungkin yang gagal ini yang tergerus tidak konsisten aja kalau menurut gue sih Grita. Karena misalkan 100 episode, ada kok teman gue kayak Oza Rangkuti ya. Oza itu baru dikenal orang ketika dia bikin podcast episode 300 apa 200 gitu. Itu salah satunya menurut aku ya. Itu salah satu yang bagus, contoh yang bagus. Karena dia seneng bidangnya. Dia suka menyampaikan keresahan dia lewat audio, lewat podcast, tiba-tiba anjing ada yang mulai ada yang viral nih 1-2 episode nih. Dan itu baru episode 200 apa 300 gitu. Gila, berarti kan dia yang penting kita seneng dulu. Gila, itu aku baru tahu loh ini. Iya, Oza gitu kan. Jangan kan gitu, podcast gue aja podcast hancur baru eksklusif Spotify 300 episode. Iya. Baru pas 300, jadi memang enggak panjang, Grita juga dari 2016, baru 2019 meleteknya. Berarti kan ada 4 tahunan jalan dulu. Emang. Itu tuh berarti memang yang gagal itu mungkin karena tidak konsisten aja. Jadi buat kalian yang mau nge-YouTube juga ataupun bikin konten apapun itu, kayaknya menurut gua konsistennya itu. Kita belum tahu di episode mana kita bakal viral, bakal dikenal orang. Dan konsisten tuh susah loh. Iya, karena mood itu tadi. Kita bahas itu tadi tuh mood. Susah itu. Karena susah, makanya lakuin dulu apa yang kalau seneng dulu. Kayak emang sukanya otomotif, lakuin aja terus. Mungkin nanti di episode 500 pas motomobil udah capek baru naik kan bisa. Iya. Jadi, kita gak pernah tahu loh kapan misalkan yang tadi suka otomotif, terus tiba-tiba motomobil capek gak mau YouTube lagi, terus kita naik. Nah iya, kan orang hidup berdasarkan timeline-nya masing-masing. Bener. Jadi ya lakuin aja. Mungkin nih misalnya bang, gue juga pengen kayak Grita, kayak lu bang bikin ini interview orang. Lakuin aja. Misalkan kita capek nih berdua, Om Deddy udah capek, Bang Deddy udah capek, kan lu yang naik. Iya bener.
mau nggak mau Bener. gitu. Tinggal bintang tamu yang kita sudah undang-undang ini di recall lagi. Kita undangin lagi deh, kita undang. Update gitu aja teman-teman. Jadi buat kalian jangan patah semangat untuk ngekonten. Kalau dari based on pembicaraan Grita aja bisa gitu ya. Dengan segala kekurangannya dia berhasil apa segala macam. Jadi semua kesempatan terbuka, tinggal kita seneng sama bidangnya dan konsisten, udah itu Betul. doang. Itu doang. Pokoknya thank you Grita, sehat-sehat Thank you. terus buat Grita ya. Semoga karir makin panjang. Amin, Semoga bisa melawan kejenuhan-kejenuhan sehingga semakin inovatif dan makin memperbanyak karyawan sampai bikin gedung. Amin. Dan buat yang lagi nonton, sekali lagi kalau misalkan dari gua sama Grita ada salah-salah kata, tolong dimaafkan ya sekali lagi karena Tolong jangan dipotong ya. iya, enggak, dia ada time code ya. Oh iya. Jadi kalau kalian lagi motong-motong episode apapun ini di podcast gua, kalian harus lihat sampai ending karena gua sama Grita sudah minta maaf teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang mau menyerang motong-motong tonton sampai habis karena gua sudah minta maaf, manusia tempatnya salah kan. Iya. Jadi gue selalu disclaimer ini, kalau dibilang Bang lu selalu disclaimer di ending, lu takut banget kena kasus, bukan takut ya. Lebih ke kayak kita mengantisipasi aja. Ya. Karena diserang netizen itu tidak enak teman-teman. Itu jadi kita mengantisipasi. Jadi kalau ada, sekali lagi kalau ada salah kata dari gue sama Grita, manusia tempatnya salah, jangan diserang, dibenerin aja kita, siapa tahu ada pengetahuan yang kita belum tahu ya. Ya. Akhirnya kita jadi tambah pintar gara-gara kalian, karena netizen kan lebih pintar. Pasti gitu. Jadi Grita thank you. Thank you, Bang Kemal. Buat yang udah nonton, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mantap.